Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajmain amma ba'du. Nuwun kepareng kawula matur wonten ing ngarsanipun sagunging para sesepuh, para pinisepuh, para alim, para pepunden ingkang satuhu dahat kinurmatan. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Kalimosodo Patang Puluhan Yogyakarta, rahimakumullah. Ya mudah-mudahan kita sekalian ini senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sehat semua ya. Mudah-mudahan jamaah sekalian ini sehat selalu dan terus bersemangat di dalam menghidupkan syiar Islam, di antaranya melalui pengajian ini. Tema pengajian kita pada pagi hari ini adalah setebal apakah imanmu? Pertanyaan ya, tapi pertanyaannya ditujukan kepada diri sendiri masing-masing saja. Enggak usah nanya orang lain. Imanmu sepiro? Ketoke kok mung sithik. Nah, itu pertanyaan untuk diri kita sendiri. Kita semua ini kan seneng kalau disebut sebagai orang yang beriman ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang beriman, enak loh Bapak Ibu didengarkan. Tapi kalau saya bilangnya Bapak Ibu yang tidak beriman, jenengan mesti tersinggung ya. Bapak Ibu yang kurang beriman, enggak enak juga. Kita semua ini seneng kalau disebut sebagai orang yang beriman. Maka Allah di dalam Al-Quran juga sering mengawali perintah-perintah itu dengan sebutan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman ini adalah predikat atau panggilan kesayangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Maka Allah kalau memanggil
memberikan perintah itu sering-sering diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Contoh Al-Baqarah 183. Sebentar lagi ayat ini sering muncul karena sebentar lagi Ramadan. Tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 2 April 2022 kita akan memulai puasa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan sehat, panjang umur semua. Allahumma amin. Allah selalu mengawali panggilan-panggilan itu dengan menyebut kita sebagai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti Allah menyanjung hambanya untuk mengerjakan puasa dengan panggilan orang yang beriman. Berarti juga orang yang mau berpuasa itu pasti orang yang beriman. Iman Bapak Ibu, iman itu sedemikian pentingnya. Maka kemudian kalau kita mau tahu iman itu apa sih? Kan kita sering mendengarkan kata iman. Lah iman kuwi apa? Salah satu definisi iman itu al-imanu qaulun wa amalun ma'a i'tiqadihi bil janani qaulum bil lisani wa amalum bil jawarihi wal arkani. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan bersama keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, dan amalan dengan anggota badan. Nah, ini pengertian iman Bapak Ibu. Jadi, kalau kita mengaku beriman, itu perkataan dan perbuatan kita menunjukkan tanda-tanda atau perilaku sebagai orang yang beriman bersama dengan keyakinan di dalam hati. Jadi ucapannya itu cocok dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kan kita harusnya begitu ya Bapak Ibu. Antara ucapan dengan apa yang di dalam hati kan kudu cocok to nggih. Nggih. Nek atine ro omongane ra cocok niku ra. Nah, nek dionekke ra penak kuwi. Jenenge munafik ngoten. Awake dhewe rak ya ora seneng to nek dikomentari oh munafik. Selengkring mesti sakitnya tuh di sini ya. Oh munafik kuwi ya. Padahal so awake dhewe ya, saya gitu aja rasa ngarani jenengan kok ndak jenengan tersinggung. Pak Lukman ini ngarani saya misalnya kadang-kadang tidak cocok hati dengan ucapan saya. Nah seperti itu tanda kemunafikan seperti itu Bapak Ibu.
Wong le muni we ora apa-apa, setuju aku. Kok ning kene gonduk. Ora setuju nggih. Tidak sesuai antara yang di hati dengan yang diucapkan. Ini enggak boleh. Panjenengan nek pancen belum matuk tenan, belum setuju, belum sepakat betul ya sampaikan. Kok menurut pandangan saya kok yang seperti itu kurang cocok ya. Misalnya dalam suatu rapat nanten nggih Bapak Ibu. Nah, mungkin nek pun disepakati sinten sing setuju, tunjuk jari. 0,46 oh wong 32. Sapa sing ra setuju? 0,4 oh 5 mungan. Pun nggih disepakati ngeten nggih. Nah, nggih pun setuju. Nah, sing mau ra setuju kuwi kemudian menerima hasil kesepakatan itu, tapi kan dia sudah mengeluarkan isi hatinya, karepku ki ngene iki. Dene ra disetujui wong jenenge musyawarah, ya apa yang disepakati oleh bersama itulah yang kita junjung tinggi. Dados iman itu keyakinan yang ada di dalam hati kita. I'tiqadum bil janani, keyakinan yang kuat yang ada di dalam hati kita. Kita iman kepada Allah, keyakinan kuat di dalam hati kita itu kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ucapan-ucapannya juga mendukung apa yang di dalam hatinya itu. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Allah. Kemudian juga perbuatannya sesuai dengan keyakinan dan ucapannya itu. Niki panjenengan sedaya pun cocok pun iman tenan niki sajake. Ya. Saya yakin seyakin-yakinnya yang rawuh ini orang yang betul-betul beriman. Ya, sebabnya insya Allah masing-masing ini keyakinan di dalam hatinya wis iman tenan kepada Allah. Ucapannya juga ucapan-ucapan orang yang beriman. Tadi sebelum pengajian tadi bersama-sama diantaranya membaca syahadat ya Pak ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu kan ucapan yang sesuai dengan hati panjenengan atau menguatkan keyakinan yang ada di dalam hati panjenengan. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Pun mantep tenan jenengan keyakinannya seperti itu, ucapannya seperti itu, amaliyai ya sesuai dengan hati dan ucapannya. Aku ki iman kok, mulane ya ngamal. Amale apa? Ya apapun yang diperintahkan oleh Allah dan dinasihatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu diantaranya gelem pengajian. Nah, niki rak perwujudan dari keimanan panjenengan to nggih. Karena Nabi menika menganjurkan orang-orang Islam untuk selalu menambah pengetahuannya. Satu diantaranya dengan pengajian ini. Ning awake dhewe ra entuk ngarani sing ra mangkat ra iman iki mboten ngoten. Karena kita bisa mencari ilmu itu dari manapun. Sakniki akeh nek arep golek ilmu ya melalui media, TV, internet, ya. Nah, satu diantaranya pengajian seperti kita pada pagi hari ini.
Maka mudahnya iman itu adalah keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati, Bapak Ibu. Kemudian ucapan dan ditindaklanjuti dengan perbuatan kita. Maka salah satu tanda dari orang yang beriman adalah meyakini apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan sedikit pun. Satu di antaranya adalah firman Allah pada surat Al-Isra ayat 1. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dilanjutkan dengan melakukan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke suatu tempat wallahu a'lam yang namanya Sidratul Muntaha. Hanya dalam sebagian waktu di malam hari. Nah, ayat ini memerlukan keimanan yang tinggi Bapak Ibu untuk meyakininya. Karena kalau tanpa dasar keimanan itu enggak akan nyampe mikirnya. Kalau dasarnya ilmu pengetahuan, dianalisis pakai ilmu pengetahuannya manusia sekarang ya, yang mungkin ilmunya belum nyampe, itu ketemunya ora mungkin. Dalam sebagian waktu di malam hari, tidak sepenuh malam kok bisa melakukan perjalanan sejauh itu. Padahal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja berapa lama waktunya. Pada saat itu belum ada kendaraan yang canggih seperti sekarang ini.
mung numpak unta arep sepiro cepete kok jare ora nganti sewengi sengoro mustahil ra mungkin ra percaya. Nah, itu semua kan kalimatnya orang yang tidak beriman kan Bapak Ibu. Oleh karena itu memahami ayat ini membutuhkan keimanan yang tinggi. Begitu juga orang-orang yang ada pada masa itu mendengar cerita itu, mereka juga beberapa orang tidak percaya Bapak Ibu. Malah menurut riwayat beberapa orang yang sebelumnya sudah menyatakan keimanannya itu balik murtad meneh. Mendengar kabar Nabi melakukan Isra Mi'raj ini, kembali murtad lagi mereka itu. Wah, tiwas dieloni, jebul ngaco gitu ya kira-kira. Banyak kemudian orang yang mempertanyakan kebenaran dari Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya itu bertanya kepada Abu Bakar. Mereka bertanya kepada Abu Bakar, "Halaka ila sahibika yaz'amu asrabihil lailata ila Baitil Maqdis?" Apakah engkau mengetahui kalau temanmu yaitu Muhammad mengaku melakukan perjalanan pada malam hari ke Baitul Maqdis? Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada orang-orang yang bertanya itu, apakah ia mengatakan seperti itu? Iya, Muhammad mengatakan seperti itu. Abu Bakar kemudian menjawab, la in kana qala dzalika laqad sadaqa. Kalau memang benar dia mengatakan seperti itu, pasti itu benar. Abu Bakar langsung mengatakan laqad sadaqa, pasti benar. Abu Bakar nggak pakai mikir, nggak pakai tanya, nggak pakai ragu sedikit pun Bapak Ibu. Laqad sadaqa, pasti betul, nggak mungkin nggak benar. Kalau Muhammad yang bilang, kalau Muhammad yang mengatakan 100% benar, 1000% pun benar. Mantap sekali kan Bapak Ibu. Nah, inilah keimanan. Bahkan Abu Bakar juga menjawab, "Na'am, inilah usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik. Usaddiquhu bi khabaris samai fi ghadwatin au rauhatin." Iya, benar. Bahkan aku membenarkannya, andaikan lebih dari itu. Aku percaya tentang wahyu langit yang turun pagi dan petang. Ini mantepnya imannya Abu Bakar itu. Seandainya lebih dari itu pun, ya, seandainya lebih dari itu pun dahsyatnya, lebih dari itu pun sensasionalnya, lebih dari itu pun tidak masuk akalnya, ya. Karena bagi orang yang tidak memakai dasar keimanan ini nonsens, nggak masuk akal. Tapi Abu Bakar menggunakan kecerdasan hatinya, kecerdasan imannya. Laqad shaddaqa, pasti benar,
nggak mungkin nggak benar. Bahkan andaikan lebih dari itu pun aku percaya, dan itu pasti benar. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Falidzalika summiya Abu Bakrin As-Siddiq." Itulah mengapa beliau kemudian diberi julukan As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan terhadap peristiwa Isra Mi'raj itu. Inilah jadi memahami Isra Mi'raj diantaranya, dan ayat-ayat Allah yang lain, perintah-perintah Allah yang lain, itu yang pertama kita mengedepankan keimanan, ya, pendekatan keimanan. Kita sudah menyatakan bahwa Al-Quran itu pasti benar. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Jadi terhadap semua perintah Allah, terhadap semua firman Allah, kita memahaminya dengan mengedepankan pendekatan keimanan kita. Tapi kalau mau pakai logika, ya bisa-bisa saja kalau kita ingin meyakinkan orang lain. Ya misalnya ada orang yang meragukan, mosok toh dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina, terus naik lagi ke langit lapisan 7 ke Sidratul Muntaha, kok hanya dalam waktu secepat itu? Ya iso wae to. Lah wong nabi itu diperjalankan, ora mlaku dhewe. Maka kan ayatnya subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah, zat yang menjalankan hambanya. Hambanya itu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memperjalankan hambanya, bukan Kanjeng Nabi itu melaku dewe, enggak jalan sendiri, mboten tindak piyambak, tapi dijalankan, dilakokke. Oh lah nek dilakokke ya berarti terserah sing nglakokke, ngoten to nggih. Wong ini yang memperjalankan Allah, ya apa yang mustahil? Enggak ada. Wong kita itu punya jam nggih, panjenengan kagungan jam tangan. Jam tangan panjenengan utawi jam ingkang wonten dalem atau jam dinding itu kalau jalan sendiri itu kan untuk mencapai dari sekarang jam 6 misalnya sampai jam 6 besoknya lagi kan perlu waktu 12 jam toh Bapak Ibu. Sebabnya napa? Jarum jame niku mlaku dhewe. Ning gandeng niku jame jenengan arep di kapake ya terserah jenengan. Wah, terus jenengan lakokke dhewe, diputer nika nggon puterane nika. Dari angka 6 ke angka 6, dari jam 6 ke jam 6 napa dadak nunggu 12 jam? Mboten to nggih. Ra nganti semenit we tekan ser ngoten to nggih. Lah jenengan sing nglakokke wong jenengan sing duwe. Maka jam itu tidak perlu menempuh waktu 12 jam untuk mencapai dari angka 6 ke angka 6 lagi. Wong dilakokke kok bu nggih leres niku Pak. Lah iya nek arep nganggo penjelasan untuk meyakinkan orang ya boleh saja begitu.
Semut itu kalau berjalan dari Jogja ke Jakarta butuh waktu berapa tahun Bapak Ibu? Nek ana semut kok ngaku aku ning Jakarta mangkat esuk tekan kono sore ngoten. Percaya apa ora? Nggih. Niku nek dhek cerita karo kanca-kancane padha-padha semut, wah di ngawur-ngawurke. Dipaitu. Oh ngawur semut radong. Tapi ternyata apa? Ternyata dia nempel di pesawat. Nempel di baju orang yang naik pesawat. Nah, maka dia tidak butuh waktu lama. Lah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak jalan sendiri, tetapi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kita iman, kita yakin seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Maka kalau kita yakin, kita pun yakin terhadap pesan dari peristiwa itu, yaitu apa? Kewajiban sholat. Karena Nabi menerima perintah sholat dalam Isra Mi'raj beliau itu. Maka orang yang beriman adalah orang yang mengerjakan sholat. Karena Allah juga memerintahkan sholat. Dan Nabi untuk menerima perintah sholat itu langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau di dalam Al-Quran banyak perintah untuk mengerjakan sholat, Nabi secara teknis memberikan tuntunan-tuntunan sholat. Maka kita, orang yang beriman ini adalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Paling ora sing wajib. Ning nek levele panjenengan ora mung sing wajib, sing sunah ya dilakoni. Nggih to Bapak Ibu. Arep salat wajib, salat sunat qobliyah ba'diyah. Masih ditambah lagi sedelo meneh iki mengko salat duha. Tadi malam Bapak Ibu mengerjakan salat tahajud. Karena apa? Karena iman, karena yakin. Ini amalan ini nanti kepake ini di akhirat. Kalau orang yang nggak beriman kan nggak bisa mikir, nggak nyambung ya Bapak Ibu. Mau ngurip kok ribet men. Salat kayak sedina ping 5 men. Andekno ya isih ana sing kurang gawean. Jam 09.00 esuk kok sholat meneh. Tengah wengi enak-enake turu kok sholat. Piye to kuwi? Ngoten nggih. Piye to kuwi sing mikir ngono. Awake dhewe lha kowe kuwi piye sing mikir? Rumangsane urip nang donya kuwi bakal selawase apa? Kita yakin kalau amal kita itu nanti kepake di akhirat Bapak Ibu. Lah saiki awake dhewe ora ngerti. Sekarang kita belum tahu sholat kita itu nanti gunanya apa, kepake apa enggak. Tapi keimanan kita mengatakan sholat kita ini kepake. Ini perintah Allah. Nanti kalau kita sudah pindah alam ini kepake. Kita kan sudah mengalami beberapa alam ya Bapak Ibu. Alam roh, alam rahim, sekarang alam dunia. Alam roh wis ora kelingan babar blas awake dhewe. Alam rahim ya wis ora kelingan to nggih Bapak Ibu. Napa enten sing isih kelingan jaman ning jero weteng ya. Tapi panjenengan yakin alam rahim itu ada? Yakin, seyakin-yakinnya lah kae
Ada seorang wanita yang sedang mengandung, di dalamnya itu ada kehidupan yang belum keluar ke dunia, masih ada di alamnya, yaitu alam rahim. Janin atau bayi yang ada di dalam kandungan itu belum tahu alam berikutnya, alam dunia kaya awake dhewe ngerti. Ya, dia belum merasakan nikmatnya wedangan, ya. Nikmatnya snack, nikmatnya jalan-jalan, ya. Belum. Dia hanya ada di dunianya, di dalam rahim ibunya. Salah satu sumber kebahagiaannya itu adalah menopo plasenta, nggih, plasenta. Tali pusar yang menghubungkan dia dengan perut ibunya. Itu satu-satunya sumber kebahagiaan dia, karena apa? Dari tali plasenta itulah dia mendapatkan makanan, dia mendapatkan oksigen. Di dalam rahim dia itu oleh Allah lambat laun dibentuk tubuhnya. Punya mata, punya telinga, punya mulut, punya tangan, punya kaki, ning rung kanggo. Umpamane bayi di dalam kandungan iku nggugu karepe dhewe, ya Allah, kula pun boten usah diparingi mripat, boten usah diparingi kuping, tidak usah diberi tangan, tidak usah diberi kaki, ya Allah, enggak kepake. Kalau mau ngasih tambahan, saya ditambahin plasentanya saja, ya Allah. Ya, karena itulah sumber kenikmatan saya. Seandainya bayi dalam kandungan niku nggadahi nafsu ngaten menika, niku kira-kira nek penjaluke dituruti karo Gusti Allah, dheke kecelek mboten Bapak Ibu? Kecelek. Karena apa? Ternyata mata, telinga, mulut, tangan, kaki di alam berikutnya niku jebul kanggo. Lah nek pindah alam wis lahir neng donya tidak punya itu, rak ya wong tuane susah banget. Ya, dia juga sedih. Oh, jebul kanggo. Tujune aku mbiyen ra njaluk ngono kuwi. Ya, sama seperti kita itu di alam dunia, awake dhewe ora ngerti sok ning alam akhirat ki piye. Rumangsane sing do ora ngerti, wong ra tau ngaji, salat ki ra kanggo, poso ki kurang gawean. Ngaji ki wah mung gaweane wong gabut. Ngerti gabut mboten jenengan? Wong kurang gawean. Gaweane wong tenguk-tenguk. Rumangsane dia nggak tahu karena dia nggak ngaji, nggak tahu itu. Tapi ternyata besok di akhirat itu kanggo. Lah nek saiki ra salat, ra poso, ora nindakake dawuhe Gusti Allah, lho sok kecelek tenan. Oh jebul kanggo kok aku mbiyen ora salat, ora poso, ora ngibadah. Itu semua bisa kita pahami dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita mudah-mudahan semakin bertambah dan semakin tebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian pengajian dan renungan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri. Mohon maaf segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.